selesai kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan semuanya, hajat dunia ataupun hajat akhirat, hajat di dunia bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan pengampunan, semuanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di antara kita apabila ada yang sakit, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita yang sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah dan diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Apabila kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita ada yang masih hidup, mudah-mudahan usianya dipanjangkan oleh Allah, diberikan keindahan di dalam hidupnya. Dan apabila kedua orang tua kita atau keluarga kita, guru-guru kita ada yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan di dalam kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Di dalam pembacaan Hadratul Saudan, karena Hadratul Saudan ini termasuk tawasul wasilah kita kepada para nabi, para malaikat, para rasul, para wali, para aulia, para orang-orang yang soleh. Kita bertawasul melalui mereka, perantara mereka, para nabi dan lain-lain, agar semua sedaya hajat kula panjenengan dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mudah-mudahan yang telah saya sampaikan, judlana bil madlub wal farah mislul ayub wa farhat yaqub hina zalatil ahzan. Yang artinya, berilah permintaan kami, berilah kami jalan keluar seperti jalan keluar yang diperoleh oleh Nabi Ayub. Jadi secara bahasa Jawa, jaluk nang Allah Subhanahu wa taala supaya apabila kita semua pas dalam keadaan ada masalah, mudah-mudahan masalah kita diberikan jalan keluar oleh Allah seperti Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Ayub alaihissalam. Serta mudah-mudahan kita mendapatkan kegembiraan, kesenangan seperti kegembiraan yang telah didapatkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Jalan keluar seperti Nabi Ayub, kegembiraan seperti Nabi Yakub. Jadi Nabi Ayub niku yang pernah saya sampaikan adalah salah seorang nabi dunia akhirat dia mendapatkannya. Nabi ini ganteng, sugih, sawahnya banyak, ternaknya banyak, anaknya 12, bojone 3. Kok marem urip ngono marem. Bojone 3, anaknya 12, sawane ombo, ternake wakeh. Dunia dia dapatkan, akhirat juga dia dapatkan. Biasanya menungso niku lek akhirate menang, dunyane kalah. Juga sebaliknya, lek akhirate kalah, dunyane menang. Sedangkan Nabi Ayub adalah kedua-duanya fi dunia hasanah wa fil akhirah hasanah. Dunia akhirat dia mendapatkannya sugih, dan dia juga taat kepada Allah serta khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Itulah yang membuat iblis laknatullah alaih cemburu kepada Nabi Ayub. Singkat kata, singkat cerita, maka iblis menggoda Nabi Ayub dengan cara hewan ternaknya dibunuh, diparingi penyakit COVID, mati. Contoh, hasil pertanian gagal, iblis mengirim hama wereng, mati. Sak anak-anaknya 12 juga mati. Tapi Nabi Yakub tetap istiqomah. Ketika istiqomah, maka yang dicoba adalah Nabi Yakub alaihissalam diberikan penyakit, yang mana saking ganasnya penyakit tersebut sampai-sampai ketika waktu duha beliau berdiri menghadap matahari niku sinare matahari niku tembus. Bagi lek cara penyakit tinggal balung karo kulit. Saking ganasnya penyakit, sehingga penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Kedua istrinya
minggat, boten sabar. Tinggal satu istri yang setia yang bernama Siti Rohmah, cucu dari Nabi Yusuf alaihi salam. Maka daripada kejadian yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam, beberapa tahun sampai hampir 20 tahun cobaan demi cobaan, maka pada puncaknya Nabi Ayub diparingi solusi jalan keluar dening Allah Subhanahu wa taala, yaitu sembuh dari penyakitnya. Jadi solusi yang didapatkan oleh Nabi Ayub adalah solusi hidup yang terbaik. Nah, inilah yang kita minta. Ya Allah, nek panjenengan telah memberikan solusi hidup jalan keluar kepada Nabi Ayub, ya mbok yo jenengan kasihkan juga kepada kita. Itu namanya perumpamaan. Istilahnya perumpamaan. Seperti, ya Allah, jauhkan keburukan kepada saya sebagaimana jauhnya antara barat dan timur. Nah, itu cuma permainan kata-kata. Gampangane njaluk jauh dari keburukan sejauh-jauhnya, saking adoe sampai-sampai antara barat dan timur. Atau ya Allah, jauhkan keburukan dari saya seperti jauhnya antara Sabang dan Merauke. Kan bisa juga. Ini cuma permainan kata-kata. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpah masalah penyakit tak kunjung sembuh, insya Allah waras. Sumpah masalah utang yang menumpuk, insya Allah lunas asal dibayar. Sumpah masalah umpamanya dalam permasalahan keluarga, insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jalan keluar seperti jalan keluarnya Nabi Ayub alaihi salam. Wal farah, serta kebahagiaan seperti bahagianya Nabi Yakub alaihi salam. Bahagia yang seperti apa Nabi Yakub alaihissalam? Nabi Yakub ini mempunyai anak yang paling disayangi, yaitu yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam. Dari 12 putra Nabi Yakub, yaitu Nabi Yusuf yang paling dicintai. Maklum, Nabi yang paling ganteng. Begitu ketika pas lucu-lucu nih, anak yang pas lucu-lucu nih sekitar umur 8-10 tahun, Nabi Yakub diculik, diajak main oleh saudara-saudaranya, lalu Nabi Yakub dicemplungkan ke sumur. Dilempar ke sumur. Sampai disitulah Nabi Ayub alaihissalam merasa bahwa Nabi Ayub inilah adalah cikal bakal anakku yang akan menjadi nabi. Karena sebelum kejadian Nabi Yusuf pernah bermimpi, yang mana mimpinya dihaturkan kepada Nabi Yakub, yaitu awal surat Yusuf, qala Yusufu li abihi ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Niki lek jarine bocah nom-noman ayatul mahabbah. Iki lek diwaca ping 100, insyaallah sampean gantengi koyo ngajai sampean dhewe. Ka iso ganteng kok Nabi Yusuf boten saged. Iki ayatul mahabbah. Insyaallah diukai poso putih, insyaallah ya putih tenan. Itu dinamakan ayat mahabbah. Ketika Yusuf bermimpi, maka di dalam hati sang ayah Nabi Yakub, oh inilah cikal bakal penerusku yang akan menjadi seorang nabi. Disayang dan disayang. Akhir-akhir, singkat kata singkat cerita, Nabi Yusuf diculik oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, akhirnya dibeli oleh pedagang-pedagang yang akan ke Mesir. Nabi Yusuf dibawa, dijual di pasar Mesir, dan di situ Nabi Yusuf dibeli oleh Siti Zulaiha, Al-Mar'atul Azizah, seorang wanita yang mulia, istri dari Pak Gubernur. Berarti Nabi Yusuf adalah anak tiri, anak angkat, budak dari Siti Zulaiha. Jenengan pun membayangkan antara Yusuf dan Zulaiha seperti Romeo dan Juliet, jauh Pak. Usianya niku Siti Zulaiha itu bagaikan
ya memang jauh, mungkin terpaut antara 15 sampai 20 tahun. Usia antara Zulaiha dan Nabi Yusuf. Karena memang Nabi Yusuf itu diambil angkat anak, diangkat menjadi anak angkat oleh Siti Zulaiha, dibeli di pasar Mesir, lama-kelamaan sampai tumbuh, sampai walhasil dipenjara dan menjadi seorang raja. Disitulah ketika beberapa puluh tahun suwe mboten kepanggih dengan anak yang tercinta, setelah beberapa puluh tahun berjumpa kembali dengan anak yang tersayang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf hilang, diculik oleh saudara-saudaranya, itu sampai meripate Nabi Yakub niku sampai putih. Abyadha ainahu, sampai putih kedua matanya, saking banyaknya nangis, sumpek, kecewa, gelo dengan anak yang hilang, anak yang paling dicintai. Sumpek beberapa puluh tahun, bisa dibayangkan, ngempet sumpek sampai beberapa puluh tahun, akhir-akhirnya bahagia bukan main karena berjumpa dengan anak yang hilang, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Lah mudah-mudahan kita juga diberikan kebahagiaan farah, diberikan kebahagiaan kebungaan seperti bahagianya Nabi Yakub alaihissalam. Apa kebahagiaannya? Macam-macam. Mungkin selama ini kita ngempet kepingin sesuatu, akhirnya nunggu beberapa tahun yang kita idam-idamkan diijabahi dengan Gusti. Mungkin kepingin punya ini, mungkin punya hajat, mau haji, mau umroh, kepingin kesini, kepingin sini, mudah-mudahan sedaya hajat kula kali panjenengan dikabulkan, diijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sebagai penutup ijazahan ajaz hukum kama ajazani Habib Soleh Al-Jufri an Habib Umar bin Habib bin Abu Bakar Misalim an Habib Abu Bakar Masyhur. Saya ijazahkan Hadratul Saudan yang penuh dengan mubarak. Saya mendapatkan dari beliau guru kami Habib Soleh Al-Jufri, beliau mendapat dari Habib Umar bin Habib bin Abu Bakar Misalim, beliau mendapatkan dari Habib Abu Bakar Masyhur. Saya ijazahkan kepada panjenengan ajaz hukum. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sabbil masani wal Qur'an alladhi man taftaha lana ya Allah bi kulli khair wa tatafaddal alaina bi rahmatik wa taghfirna wa taghfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taghdiyat dunana wa tusliha hawalana wa tubarik biha amalana wa tataqabbal biha tawbatana wa ansurna ala dina wa adwik wa qabilana bi rizqika wa himna bi himayatika fid dunya wa dunya wal akhirah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hada minni wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.